Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Untuk itu, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sebagai Rasul terjadi pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah atau 610 Masehi. Ketika beliau sedang tahanus di Gua Hira. Tahanus itu kalau bahasa kitanya menyendiri ya, atau mungkin bertapa di Gua Hira. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer di sebelah utara kota Mekah dan berada di lerengnya, yaitu kira-kira berjarak 20 meter dari puncaknya, puncak Jabal Nur. Nah, peristiwa agung tersebut ditandai dengan turunnya malaikat Jibril pada malam itu untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Apa wahyu yang pertamanya? Ya, ini surah Al-Alaq, surah yang ke-96 ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, setibanya di rumah, Nabi Muhammad SAW menceritakan hal luar biasa tersebut kepada istrinya, yaitu Khadijah. Jauh di lubuk hatinya, Khadijah mempercayai segala apa yang diceritakan suaminya. Namun, ia ingin mengetahui bagaimana pendapat Waraqah bin Naufal. Ini saudara sepupunya, sepupu Khadijah, terhadap peristiwa yang dialami suaminya itu. Nah, Waraqah adalah seorang cendekiawan yang telah berusia lanjut beragama Nasrani. Kalau kita mungkin rahib ya, pendetanya, yang telah menyalin kitab Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Nah, setelah Waraqah bin Naufal mengetahui semua peristiwa yang diceritakan oleh Khadijah tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad, Waraqah berkata, itu adalah namus. Ya, yang tadi suara tanpa rupa, itu namus namanya, atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Alangkah baiknya seandainya aku masih muda dan masih hidup sewaktu kamu diusir oleh kaummu. Nabi Muhammad SAW berkata, apakah kaumku akan mengusirku? Waraqah pun menjawab, ya, tidak seorang pun datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, atau ajaran Islam yang tidak dimusuhi. Jika sekiranya aku masih hidup pada masa itu, tentu aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah. Tentunya yang pertama ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah.
Kemudian reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Ketiga, usaha kaum kafir Quraisy dalam memusuhi dakwah Islam. Yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dakwahnya yang pertama sembunyi-sembunyi. Kemudian dakwahnya secara terang-terangan. Yang terakhir, dakwahnya di atas bukit Safa dengan mengumpulkan kaum atau masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi, kita bahas satu persatu ya. Setelah mendapat perintah untuk memulai berdakwah, tentunya Nabi Muhammad SAW mengajak dan melakukan kegiatan ini secara hati-hati, karena khawatir akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat Mekah. Oleh karena itu, beliau hanya mengajak dan menyeru keluarga dan beberapa kerabatnya yang dapat dipercaya. Nah, orang-orang yang pertama kali menerima ajakan Nabi Muhammad SAW ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Sekali lagi, orang-orang yang pertama kali menerima ajakan Nabi Muhammad SAW disebut as-sabiqun al-awwalun. Artinya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya, mereka adalah Siti Khadijah, istri Nabi itu sendiri, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, dan Abu Bakar Siddiq, sahabat karib Nabi. Inilah orang-orang yang dikatakan sebagai as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Dalam usahanya melaksanakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar Siddiq mengajak beberapa sahabat dan kerabat yang bisa dipercaya. Yang berhasil diajak dan memeluk agama Islam oleh Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Wah, lumayan lama ya. Menyampaikan kebaikan dakwah Nabi Muhammad SAW dari keluarganya, orang-orang terdekatnya ini selama 3 tahun. Saking hati-hatinya ya. Selain keluarga dan kerabat dekat Nabi Muhammad SAW, menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang telah mengenal beliau. Karena orang-orang yang telah mengenal Nabi Muhammad SAW dengan baik tidak akan ragu akan kebenaran yang telah disampaikan. Selama dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung, Nabi Muhammad SAW membimbing dan memberikan pelajaran mengenai pendidikan tentang Islam kepada pengikut-pengikutnya di rumah salah seorang sahabatnya yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Nah, kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan karena umat Islam pada saat itu masih lemah dan sangat sedikit jumlahnya. Maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nah, ini berangsur-angsur nanti beranjak kepada dakwah secara terang-terangan. Nah, ini dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan pada tahun keempat kenabiannya. Ya, pada saat itu turun wahyu yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Tentunya atas dasar perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terdapat dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah yang disampaikan oleh Muhammad SAW ini berisi ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan suara yang lantang dan tegas sehingga orang yang mendengarnya akan merasa tertarik. Kemudian dalam usahanya menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu mengajak kaum kerabatnya untuk mengajak masuk Islam. Nabi Muhammad SAW mengundang dan mengadakan pertemuan dengan keluarga dan kerabatnya dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Naufal, Bani Abdusyam, ya,
mereka semuanya ini merupakan anak dan cucu keturunan kakeknya Abdul Manaf. Nah, pokok ajaran Rasulullah SAW pada periode Mekah itu diantaranya ajaran ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ajaran untuk percaya kepada para malaikat, rasul, kitab-kitab Allah, dan takdir. Kemudian ajaran untuk melaksanakan sholat. Ajaran untuk meninggalkan peribadatan dengan menyembah berhala. Meninggalkan peribadatan dengan menyembah berhala. Ajaran tentang persamaan hak dan keadilan. Ya. Dakwah di atas Bukit Sofa. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa, kemudian beliau naik ke puncak bukit dan berdakwah dengan suara keras tentunya. Beliau menyerukan agar masyarakat Mekah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, serta menyerukan agar tidak lagi menyembah berhala sebagai Tuhan mereka. Langsung disampaikan tuh secara lantang agar bertuhankan Allah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kemudian tidak mentuhankan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajakan, maka ramailah masyarakat Mekah, gonjang-ganjing ya, artinya gaduh, karena kebiasaan-kebiasaan mereka bertolak belakang apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya terdapat pihak yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tentu ada pula yang menolak, terutama Abu Lahab ini nih, luar biasa nih Abu Lahab nih ya. Abu Lahab mencela dan menghina Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Hai Muhammad, hanya untuk itukah engkau panggil kami kemari? Celakalah engkau," seru Abu Lahab sambil berapi-api ya. Nah, dari itu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi tentang celaan Allah kepada Abu Lahab dan istrinya yang dijelaskan dalam surah Al-Lahab, surah yang ke-111 ayat 1 sampai 5. Nah, di sini bunyinya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma alna anhu maluhu wa ma kasab sayusla naron datal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka ya, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Nah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kemudian reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Tentunya ada reaksi ya, setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dilakukan secara terang-terangan. Setelah terang-terangan dilakukan mengumpulkan masyarakat Mekah untuk pergi ke Bukit Sofa dan berdakwah dengan lantang di sana untuk meninggalkan berhala-berhala mereka dan bertuhankan kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini reaksi mereka nih, kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Di antaranya tidak menghendaki persamaan. Kemudian merasa ngeri dengan dunia setelah kematian. Kemudian merasa berat meninggalkan ajaran dan tradisi nenek moyang. Kemudian tidak menerima larangan menyembah berhala. Ini adalah beberapa reaksi kaum kafir Quraisy yang merasa cemas dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena semuanya bertentangan. Nah, tidak menghendaki persamaan tadi ya. Rasulullah SAW mengajarkan tentang persamaan hak dan kedudukan semua orang. Karena pada masa itu, mereka yang punya kedudukan beda dengan mereka yang berada atau kedudukannya sebagai budak dan sebagainya. Nah, ketika ajaran Islam masuk melalui Nabi Muhammad SAW dalam dakwanya,
ini menghendaki persamaan, bahwa yang berbeda itu adalah kedudukan akhlaknya, ya. Di sini ada ayat Al-Qur'an surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, tentunya ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawannya nih, sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kewajiban ini. Terutama bangsawan ya, merasa berat mereka. Karena posisi mereka itu bangsawan, tidak mau disamakan dengan budak-budak atau mungkin yang lebih rendah dari mereka. Mereka bersikukuh mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Mereka ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah melarang hal tersebut, perbudakan, berkasta-kasta, dan lain sebagainya. Kemudian merasa ngeri dengan dunia setelah kematian. Ya, Islam mengajarkan adanya kehidupan setelah mati, yakni kehidupan di alam kubur dan lalu alam akhirat. Nah, manusia yang bertakwa ketika hidup di dunianya, maka di alam kuburnya akan memperoleh kenikmatan dan di akhiratnya kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, sebaliknya sedangkan manusia yang ketika di dunia durhaka, banyak berbuat dosa, nah maka di alam kuburnya akan disiksa dan di dalam akhiratnya akan masuk neraka. Berbeda ya, tergantung amal perbuatannya. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam tersebut karena mereka merasa ngeri dengan siksaan kubur dan azab neraka. Tapi mereka ngeri dengan siksaan tersebut, mereka belum dapat hidayah ya untuk masuk Islam. Nah, Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi, ini tadi sudah sampaikan dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin. Gelar tersebut diberikan karena beliau senantiasa jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ayo kita bisa teladan ini sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Amin. Bisa jujur. Insya Allah kalau orang hidup dalam kejujuran, kehidupannya akan tentram, senang, kedepannya meraih kesuksesan. Ya. Kemudian merasa berat meninggalkan ajaran dan tradisi nenek moyang. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras tentunya ajaran Islam karena ajaran Islam bertentangan dengan ajaran dan kebiasaan leluhur mereka. Nah, kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka, seperti diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Nah, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Nenek moyang mereka itu tidak mengetahui tentang kebenaran Islam, ya, dan tidak mendapat petunjuk juga. Nah, yang seperti itu diikuti oleh mereka. Kemudian tidak menerima larangan menyembah berhala. Ini yang berat ya.
Islam melarang menyembah berhala, berjualbelikan berhala-berhala, dan melarang penduduk Mekah dan luar Mekah berziarah memuja berhala. Padahal itu semua mendatangkan keuntungan ekonomi terhadap kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu mereka menantang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah. Usaha kaum kafir Quraisy dalam memusuhi dakwah Islam. Banyak usaha ya, menghalangi, mengacaukan, bahkan sampai ada usaha pembunuhan ini ya. Di antaranya menyiksa para budak yang telah masuk Islam. Ini kebanyakan para budak para bangsawan yang beragama di luar Islam, Quraisy, kafir Quraisy, ini kebanyakan mereka meluk Islam dan disiksa oleh tuannya, menyiksa keluarga yang telah masuk Islam dan mengganggu jalan ibadah Rasulullah SAW. Nah, ini pun dikeraskan kepada keluarga-keluarga mereka kaum Quraisy yang sudah masuk Islam agar disiksa. Meminta Abu Thalib untuk membujuk Rasulullah berhenti berdakwah. Ya, Abu Thalib ini salah satu orang yang dipandang ya di Mekah ya, tak tercolek keponakannya ini Nabi Muhammad karena melihat beliau ya dipandang oleh kaum Quraisy. Nah, maka kaum Quraisy sebesarnya mendatangi Abu Thalib untuk membujuk ponakannya Rasulullah agar berhenti berdakwah, berunding untuk saling menjalankan agama masing-masing secara bergantian. Kita bahas satu-satu. Nah, di antaranya meminta Abu Thalib untuk membujuk Rasulullah berhenti berdakwah. Berbagai cara mereka tempuh, namun tetap saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan pantang menyerah. Kaum Quraisy sampai meminta Abu Thalib, paman pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar menghentikan membujuk beliau menghentikan dakwahnya. Namun ketika Abu Thalib menyampaikan keinginan kaum kafir Quraisy tersebut, Rasulullah dengan lantang menjawab, "Wahai pamanku, demi Allah, ya biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah agama Allah sehingga aku menang atau aku binasa karenanya." Kalau bisa berunding untuk saling menjalankan agama masing-masing secara bergantian. Wah, masih ada upaya-upaya agar dakwah Nabi ini istilahnya terhenti ya. Maka di sini berunding saling menjalankan agama masing-masing secara bergantian. Nah, kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Padahal yang memusuhi itu mereka sebenarnya. Kalau Nabi itu kan rahmatan lil alamin, insya Allah memberikan kasih sayang buat alam semesta. Caranya, dalam jangka waktu tertentu kafir Quraisy menganut dan menjalankan ajaran Islam, sementara pada saat yang lain umat Islam harus menganut agama kaum Quraisy dan melakukan penyembahan terhadap berhala. Dan tentunya usulan tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad SAW dengan tegas, karena dalam ajaran Islam mencampur adukan akidah dan ibadah Islam dengan akidah dan ibadah agama lain bukanlah Islam itu namanya. Ya, jadi ini buat catatan penting buat kita semuanya, generasi penerus. Berbicara masalah Islam tidak bisa dicampur adukan ya untuk kegiatan keagamaan yang lain. Hal tersebut termasuk perbuatan haram dan merupakan dosa besar. Haram dan dosa besar. Waduh, ini bahaya ini kalau ada pelaku-pelaku yang demikian ya di masa sekarang ini. Peristiwa ini terkait dengan asbabun nuzul Quran surah Al-Kafirun. Ini dijelaskan dalam asbabun nuzul Quran surah Al-Kafirun. Berbicara tentang orang-orang kafir. Menghadapi tentang keras kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW tetap gigih meskipun cacian, makian, ancaman, hinaan dan sebagainya. Tetap gigih Nabi Muhammad menghadapi itu semuanya. Bersabar, bertawakal, dan selalu berdoa. Tentunya udah usaha, tapi kita perlu pertolongan Allah ya. Beliau pun memerintahkan 16 orang sahabatnya ketika itu ya, karena sudah mulai genting ya. Di antaranya termasuk Utsman bin Affan dan 4 orang wanita untuk berhijrah ke Habasyah. Habsyi atau Ethiopia sekarang,
demi keamanan peristiwa Hijriah yang pertama kehabisi itu terjadi pada tahun 615 Masehi. Nah, ini sudah mencekam pada saat itu, maka sahabat Nabi diarahkan untuk hijrah 16 orang. Di antaranya ada Utsman bin Affan dan 4 orang wanita. Nah, itulah mungkin materi kita tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya, di antaranya ada pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Ini menurut Umar bin Khattab. Kurang lebihnya mohon maaf. Di akhir, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.